Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk membuka mata dan menikmati hari yang baru. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita ingat satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Seringkali kita berharap Tuhan segera menjawab doa kita. Kita ingin masalah cepat selesai, pintu kesempatan segera terbuka, keadaan ekonomi membaik, kesehatan dipulihkan, atau hubungan yang retak segera dipulihkan. Namun, ketika hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang terlihat, hati kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih bekerja? Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat terkasih, firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja. Artinya, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun mata kita belum melihat, tangannya tetap bergerak. Walaupun kita belum memahami jalannya, rencananya sedang berjalan dengan sempurna. Kadang kita hanya melihat satu halaman dari kehidupan kita, sedangkan Tuhan melihat seluruh buku. Kita hanya melihat hari ini, tapi Tuhan sudah mengetahui akhir dari perjalanan kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan. Selama bertahun-tahun, ia bekerja dengan setia. Ia datang lebih awal daripada semua orang dan pulang paling akhir. Ia dikenal jujur, rajin, dan selalu membantu rekan-rekannya. Suatu hari, perusahaan tempatnya bekerja mengalami krisis besar. Banyak karyawan diberhentikan, termasuk dirinya. Hari itu, ia pulang dengan langkah yang berat. Di rumah, ia duduk cukup lama tanpa berkata apa-apa. Ia hanya memandang secangkir teh yang mulai dingin. Istrinya bertanya pelan, "Bagaimana di kantor hari ini?" Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku diberhentikan." Mereka berdua terdiam. Tidak ada tabungan yang besar. Anak-anak masih sekolah. Tagihan terus berjalan. Masa depan terasa begitu gelap. Namun malam itu mereka memutuskan untuk berdoa bersama. Pria itu berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa ini terjadi. Tetapi aku percaya Engkau masih memegang hidup kami." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Lamaran kerja dikirim ke berbagai tempat, tetapi tidak ada jawaban. Minggu berganti bulan, beberapa kali ia hampir putus asa. Di sela-sela penantian itu, tetangganya meminta bantuan memperbaiki mesin usaha kecilnya. Setelah mesin itu kembali berfungsi, tetangga tersebut menceritakan kepada orang lain bahwa pria itu sangat ahli. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai datang meminta bantuannya. Awalnya hanya satu atau dua pelanggan. Lama-kelamaan, semakin banyak. Garasi rumahnya berubah menjadi bengkel kecil. Beberapa tahun kemudian, usaha itu berkembang pesat. Ia bahkan mampu mempekerjakan beberapa orang yang sebelumnya juga kehilangan pekerjaan. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Kalau bisa kembali ke masa lalu, apakah Anda ingin tidak diberhentikan?" Pria itu tersenyum lalu menjawab, "Dulu saya mengira kehilangan pekerjaan adalah akhir hidup saya. Sekarang saya tahu, ternyata itu adalah awal dari rencana Tuhan yang lebih baik." Betapa sering kita seperti pria itu. Saat pintu tertutup, kita mengira semuanya selesai. Padahal Tuhan sedang membuka jalan yang belum pernah kita bayangkan.
Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita sedang menunggu jawaban doa. Mungkin kita sedang mencari pekerjaan. Mungkin usaha belum berkembang. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga. Atau mungkin kita sedang bertanya, mengapa hidup terasa berat? Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Benih yang ditanam dalam tanah tampak seolah-olah hilang. Selama beberapa waktu, tidak ada tanda-tanda kehidupan di permukaan. Namun di dalam tanah, akar sedang bertumbuh. Proses yang tidak terlihat justru menjadi dasar bagi kehidupan yang akan muncul kemudian. Demikian pula Tuhan bekerja dalam hidup kita. Banyak pekerjaan yang berlangsung di balik layar. Ia membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, membuka kesempatan yang belum kita lihat, bahkan mengatur pertemanan dengan orang-orang yang kelak menjadi bagian dari jawaban doa kita. Karena itu, jangan menyerah hanya karena hari ini belum sesuai harapan. Tetaplah berdoa, tetaplah hidup benar, tetaplah bekerja dengan setia, tetaplah mengasihi Tuhan. Pada waktunya kita akan melihat bahwa tidak ada satupun air mata yang sia-sia di hadapannya. Sahabat terkasih, hari ini mungkin kita belum mengerti, tetapi suatu saat nanti kita akan mampu berkata, sekarang aku memahami mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya bekerja dalam perkara-perkara besar. Ia juga bekerja melalui hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap penantian, bahkan setiap kekecewaan dapat dipakainya untuk membawa kita semakin dekat kepada rencananya yang indah. Karena itu, masuklah ke hari ini dengan hati yang penuh pengharapan. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di depan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi ini. Walaupun kami belum melihat seluruh rencanamu, kami memilih untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja bagi kebaikan kami. Kuatkan hati kami agar tetap setia, tetap berharap, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan. Pimpin langkah kami hari ini. Bukakan pintu-pintu yang Engkau kehendaki, serta jadikan hidup kami alat untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya damai sejahtera Kristus menyertai setiap langkah kita, dan biarlah hari ini menjadi hari yang dipenuhi pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.